Kita mulai untuk ini ya, ini kayak kita putarkan video untuk gambarannya ya Pak, produk kita. Tidak terdengar suaranya ya? Atau memang nggak ada suaranya? Lagi ada kendala Pak, jadi suaranya memang tidak keluar, tapi gambarnya Oh, oke. Kalau kabarnya ada, tapi suaranya nggak ada. kita untuk videonya ini juga ada suaranya memang Pak. Tapi jelas ya Pak ya? Ya, kalau kabarnya jelas. Halo Pak, mungkin bisa cari tempat yang lebih sepi ya Pak ya, biar suara kami juga terdengar jelas. Bapak? Iya Mbak, kedengeran. Iya, kedengaran. Gimana menurut Bapak pendapatnya? Tertarik nggak untuk penanganan produk kita? Ya, yang gambar video tadi saya bisa melihat, cuman kan tadi lagi tidak kedengeran suaranya. Tapi dari gambar aja, ada gambaran nggak Pak? Kira-kira? Ya, itu memang kemudahan dalam cara masaknya juga. Lebih praktis ya Pak? Lebih praktis, mudah dikemas juga kelihatannya dari beberapa slide itu. Setelah itu mungkin juga aplikasinya lebih mudah nggih untuk di lapangannya nggih. Betul sekali Pak. Kalau yang jadi kan kebanyakan ya Pak ya, tahunya ya. Nggih. Jadi kita inovasi baru Pak. Jadi ini benar-benar pure beras, jadi pure nasi dan juga lauknya jadi bisa dirasakan, bisa dinikmati Pak. Seperti itu. Jadi lauknya pun juga untuk kan kita ada 4 varian Pak. Ada udang sapi, opor ayam sapi, opor ayam hijau dan tuna balado. Itu semuanya terbuat dari
sapi ya terbuat dari daging sapi asli, opor ayam dari daging ayam asli, untuk cuminya juga daging asli, tunanya juga tuna asli, jadi bisa dirasakan. Pokoknya juga tidak kecil-kecil ya Pak ya, jadi lumayan lah, jadi bisa dirasakan benar-benar kalau ini lauknya bisa dirasakan. Iya. Menurut Bapak nih dengan produk kita kira-kira harga berapa Pak menurut Bapak? Harga pasarannya nggih. Iya. Berapa ya? Jatuh di belasan ribu mungkin ya? Berapa Pak? Belasan ribu? Belasan ribu ya, sekitar segitu. Kita untuk produknya itu 35 sampai 40.000 Pak produknya. Dengan komposisi 100 gram beras dan 100 gram lauk. Oh. Betul. Jadi itu untuk porsi satu kali makan Pak. Jadi itu satu kali makan untuk satu orang. Betul, Pak. Oh. Jadi berasnya 100 gram, untuk lauknya juga kita 100 gram. Berarti jatuh di harga 35 itu nggih, Mbak? Iya, betul, Pak. Tapi nanti kita juga akan sediakan, mungkin nanti ke depannya ya Pak ya, mungkin kita nanti akan sediakan lauk sendiri, dijual terpisah, sendiri, beras sendiri. Soalnya kan ada yang orang Indonesia ini sukanya kan beda-beda ya Pak. Ada yang suka lauknya banyak, nasinya sedikit. Ada yang suka nasinya yang banyak, lauknya sedikit kan ada. Nah itu nanti kita juga sediakan terpisah sih ke depannya. Nggih. Memang kelihatan mungkin memang butuh dipisah ya. Bahkan kemarin sempat kawan-kawan untuk bawa nasi yang tinggal kasih air panas itu. Nah, itu juga mereka lebih enjoy kalau dipisah gitu. Jadi ya menurut kebutuhan lah. Kalau memang butuh ikannya ya mungkin ikannya saja, butuh nasinya mungkin nasinya saja, karena yang apalagi kalau naik yang agak tinggi-tinggi kan kami lebih kecenderungan untuk menggunakan yang praktis-praktis saja itu. Tidak terlalu ribet, cuman memang kadang-kadang terkendala soal cuaca. Tapi kalau yang praktis ini kan bisa kita masak dalam tenda itu. Betul Pak. Kita nggak perlu, Bapak juga nggak perlu masak air panas. Jadi pakai air biasa aja Pak. Sudah bisa. Jadi nanti itu dibuang, itu kan ada pemanasnya Pak. Itu pemanasnya itu sampai 120 derajat. Jadi ya, jadi itu untuk mematangkan berasnya. Nah, seperti ini heating bag-nya. Ini pemanasnya kita tinggal dikasih. Oh, iya. Nah, ini. Nggih. Oh, ini malah lebih enak ini. Iya, betul. Jadi nggak perlu bawa kompor untuk manasin air, nggak perlu. Mungkin bisa bawa kompor untuk manasin air untuk bikin kopi ya, Pak ya? Iya. Bikin kopi boleh. Kalau ini nggak perlu air panas, Pak. Jadi heating pad-nya sendiri itu sudah nanti itu sudah panas. Jadi 120 derajat, panas banget. Bisa panas. Dan dulu dibuat alat dulu cuacanya dingin, makan sampai depannya lain banget ini Pak. Nggih. Sangat praktis ini. Ini malah lebih enak kalau memang seperti ini. Karena kami juga tidak akan lebih praktis lah dalam kaitan kalau mau makan. Mungkin tadi benar yang Mbak sampaikan, mungkin ke depan memang kebutuhan ada yang butuh nasi banyak, ada yang butuh ikan banyak, itu mungkin jadi pertimbangan dibuat tersendiri mungkin G. Iya, kalau kan kita ini memang ada gerakannya seperti itu, tapi ini karena pakai satu pot ini sudah termasuk beras,
Nggih. Jadi kalau di Solo kan, mungkin kalau di Solo kan susah ya kayak untuk makan harus bawa-bawa, pesan makanan juga susah siapa yang bikin kan tidak mungkin. Bisa dinikmati. Jadi kepingin makan rendang tinggal pakai bimil aja Pak. Kepingin makan Iya, iya. bimil aja. Pingin pedes juga ada. Pingin yang nggak pedes, kami nggak pedes. Kita dapat varian seperti ada yang beberapa juga yang suka pedas, ada yang tidak suka pedas. Jadi kalau memang suka pedas ya kita sarankan ke rendang sapi sama ayam itu tidak pedas sama sekali. Jadi bisa Iya, iya. Menarik, Mbak, menarik. Itu bisa kita dapat di mana nggih untuk saat ini? Nah, gini Pak, untuk nanti itu kan kita belum launching. Kita launchingnya itu sekitar bulan November. Tapi rencananya kita mau undang untuk Bapak dan ketua-ketua pendaki maupun ketua-ketua tour travel itu untuk para seminar seperti itu. Jadi kita perkenalan dulu, kita jelaskan lebih lagi, sama kita kasih sampel. Jadi kalau misalnya dari video aja kan mungkin masih belum ada bayangan ya Pak ya, ini enak udah rasanya tidak sih mata dengan berasa seperti itu. Nah, kita akan berikan sampel supaya nanti itu Bapak itu benar-benar bisa merasakan, oh bimil itu benar-benar enak ya, benar-benar praktis ya. Seperti itu. Tapi kalau dari video ya, maaf kalau saya salah, terkait soal lebih simpel, lebih praktis, lebih mudah dikemas, mungkin masih lebih ringan lah kalau kita bawa yang masih mentah gitu nih. Itu kalau menurut saya sih. Tapi memang untuk soal rasa, taste-nya memang harus ini, harus apa? Food ya, food atau apa gitu ya? Mungkin memang dibutuhkan traffic itu untuk melihat rasa. Tapi kalau untuk packing praktis dan macam-macam, oke, itu tidak ada persoalan bagi kami. Oke. Untuk base-nya di mana ya Pak Sudri? Di Jawa Barat atau di mana Pak? Lebih tepatnya. Kalau untuk kawan-kawan pendaki U50 itu ada di Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sama Jakarta masih ada. Tapi kalau untuk kawan-kawan yang terlibat di banyak pendakian itu memang lebih konsentrasi di Jawa Timur. Kayak beberapa kawan yang ada di formalitas dan kawan-kawan pendaki. Tapi kalau U50 itu Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sama Jakarta. Kalau Bapak sendiri pegang yang di area mana Pak? Saya pegang di 2 area. Untuk Jawa Timur saya ketuanya, dan setelah itu saya juga berada lagi konsolidasi dengan kawan-kawan yang di Bali untuk U50 lagi, dan hari ini lagi ngerjain proyek bersama dengan U50 Jateng. Oh, keren ya Pak. Jawa Timurnya gimana Pak? Surabaya atau di? Surabaya. Jadi kalau kebetulan kantor kita ini tepatnya di Surabaya juga Pak. Jadi mungkin next kita jadi kalau bisa kantor kita Pak. Atau nanti kita kumpul di tempat makan atau mana kan enak, lebih banyak. Makanya ya bertepatan saja. Besok kan kami juga ada acara kopdar nih di daerah Mojokerto. Jadi syukur-syukur kalau saya dikasih materi videonya gitu. Nanti bisa saya sampaikan di kawan-kawan terkait soal diskusi kita hari ini. Setelah itu mungkin kalau memang ada rencana untuk kita tes food misalnya, juga akan saya sampaikan ke kawan-kawan sehingga semua, tidak hanya saya, semua bisa mencicipi lah
sehingga bisa jadi rekomendasi bareng, bisa diangkat sebagai apa ya, hal-hal yang utama ketika kita mau pendakian, karena hari ini ya di akhir bulan ke depan itu kami sudah harus ke Ranokumbolo, setelah itu bersih-bersih perahu. Oh, kalau bulan ini kita masih belum siap, Pak. Kita soalnya baru ready itu baru launching ya di awal November. Iya. Gitu ya. Ya nggak apa-apa lah. Tadi saya juga kemarin saya sudah ngobrol dengan kawan-kawan rencana Gokil Meet ini berkaitan soal produk makanan, dan respon mereka juga sama. Dipikir ya kayak kemarin ya yang pernah dibawa nasi rendang, nasi putih, terus nasi padang, kan mereka juga sempat bawa semacam itu. Dan kemarin juga saya informasikan ke kawan-kawan terkait soal meeting hari ini. Jadi makanya kalau boleh saya dikasih video tadi, besok jam 11 kan kami ada kopdar untuk U50 Jawa Timur, bisa saya sampaikan ke kawan-kawan untuk bisa melihat videonya, dan saya sampaikan beberapa kepraktisan tadi. Oke. Untuk anggotanya sendiri berapa ya Pak untuk U50? Kalau U50 ada 218 atau 219 gitu loh. Anggotanya segitu ya Pak? Itu Karena halo? ya, halo. Silakan Pak. Yeah. Karena kan memang dari U50 sendiri ada yang tergabung di beberapa komunitas yang lain. Jadi mereka juga mempunyai komunitas-komunitas kecil di di lingkungan mereka sendiri. Jadi kayak saya sebagai ketua U50 Jawa Timur, tapi saya juga sebagai humas dari formalitas, itu kan melibatkan lebih banyak komunitas-komunitas. Terus di beberapa kawan juga banyak kawan-kawan pecinta alam yang independen. Jadi orang per orang membawai ada anggota lain begitu. Untuk U50 itu kenapa Pak dinamakan U50? Apakah anggotanya memang berusia 50-an ya. gitu? Ya, rata-rata begitu, karena kan memang di kami kenapa pakai U50, memang rata-rata memang yang bisa masuk di kami adalah yang umur 49 dan 50 ke atas, Pak. Nggak apa-apa Pak, tapi kan berjiwa muda ya Pak, ya, semangat muda ya Pak. Ya semangatnya sih boleh, karena di kami itu malah lebih banyak pengalaman yang kemarin-kemarin naik di mana begitu kan. Nah, salah satu mungkin yang bisa jadi masukan adalah ada enggak nih makanan-makanan yang jauh dari kolesterol, jauh dari sumber penyakit hari ini, tapi masih nyaman kita bawa dan perlu vitamin untuk para manula ini. Ini kan para manula kawan-kawan. Enggak, masih ini kok Pak. Masih istilahnya masih muda lah, ABG. Pasti merayu. Untuk ini yang 2018 itu untuk area Jawa Timur aja atau sudah keseluruhan, Pak? Kalau yang acara besok kopdarnya untuk hanya wilayah Jawa Timur. Tapi untuk kegiatan yang perahu itu sudah melibatkan Jatim Jateng. Setelah itu untuk Ranokumbolo besok itu hanya untuk kawan-kawan yang di Jawa Timur. 18 itu berarti sudah ada biaya deposit ya Pak, atau mungkin setiap kali dia setiap kali berangkat baru ada biaya berapa begitu Kak Bu?
Begitukah Pak, 218 anggota tadi? Enggak, yang tentunya yang terlibat ya, maka kita akan bikin semacam RAP dulu. Setelah itu kebutuhan-kebutuhan apa yang dipakai, hanya untuk soal makan kadang-kadang memang kita berbagi. Siapa bawa ini, siapa bawa itu kan begitu nggih. Nah, kalau memang produk ini bisa kami pakai, bukan kami pakai tapi bisa kami jadi apa ya, semacam kerjasama dengan kawan-kawan, produk itu kan bisa dijadikan hak yang bukan hak tapi wajib bawa gitu loh. Oh iya. Jadi nanti kami juga bisa semacam kayak mempromosikan terkait soal produk ini di kawan-kawan yang lain juga. Dengan senang hati kita Pak, kalau bisa dibantu. Tapi dari video tadi sangat tertarik ya Pak ya produk kita ya. Iya, karena di video kan jelas sangat efisien sekali dengan bentuk yang kecil seperti itu, tinggal kasih tuang air, kita tunggu, kita makan kan sangat simpel gitu loh. Iya, Nah, tinggal mungkin soal pilihan yang macam-macam, misalnya mau rendang, mau apa kan tinggal soal pilihan yang lain. Dan lebih praktisnya kan yang paling kami ambil daripada kami harus bawa mentahan dari bawah, yang itu juga harus kita perhitungkan satu kali makan adalah 1 genggam beras misalnya, itu kan juga sangat merepotkan. Tapi kalau ada yang praktis dan itu bisa tidak makan ruang untuk kami bawa dan lebih mudah, ya kenapa tidak menggunakan yang praktis saja. Meskipun resiko untuk bawa sampahnya kan lebih besar kelihatannya ya. Iya. 15 cm. Kotanya ukurannya 15 cm. Oke, maksud saya kalau itu harus kita kemas lagi, kan kita harus bawa sampah turun juga. Iya, betul. Jadi kalau saya bawa beras kan mungkin cuma 1 kantong dan 1 tempat, tapi kalau sudah jadi praktis makan seperti itu kan berarti saya harus bawa 3 atau 4 kan begitu ya. Iya. Saya harus menyisihkan ikan dan lain-lain, tapi apa yang bisa saya muat 1 kali makan dengan 1 ruang itu harus saya sediakan 3 ruang untuk 3 kali makan. Kalau untuk kegiatannya biasanya dari komunitas U50 ini rutin kah Pak kegiatan pendakiannya? Rutin. Kami rutin, ada kegiatan ngecamp, ada kegiatan pendakian. Yang besok adalah kegiatan ngecamp di Ranukumbolo. Akhir bulannya kan kita kegiatan pendakian ke perahu sama bersih-bersih perahu. Oh, menarik sekali. Biasanya berapa lama Pak? 2 hari 1 malam kah sekali perjalanan pendakian ini? Ya tergantung posisinya ya. Kalau misalnya tadi kemarin kan baru turun dari Merbabu, itu kita berangkat dari Kamis malam, balik ke sini Senin pagi. Yang rata-rata sering dipakai kan ngecamp itu ya cuman berangkat Sabtu, baliknya Minggu sore gitu kan. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak dengan kita? Enggak, kelihatannya memang menarik. Mungkin ya tinggal tadi sih kalau boleh ada video nanti besok bisa saya sampaikan ke kawan-kawan, nanti tinggal soal test food bisa diagendakan di
kita kan ada base camp nih ya, kayak kayak semacam tempat kumpul gitu kan di daerah Sidoarjo, Juanda, Juanda, Aloha, Aloha. Ya loh, Kak. Di Aloha itu kita ada base camp yang biasa buat kumpul-kumpul. Kalau memang berkenan ya bisa datang ke sana untuk ngobrol dengan kawan-kawan sekalian promo soal produknya. Dari Ciboy, mungkin dari U50 itu punya kecenderungan menyukai makanan yang seperti apa, Pak? Kayak daging, Kalau di kami itu suka-suka sebenarnya ya. Mau daging, mau rendang suka semua. yang penting enak ya, Pak. Yang penting enak, setelah itu juga praktis karena yang malah sering kami bawa kan malah pakai kompor grill itu ya. Iya. Kompor portable itu ya, pakai yang gas portable itu ya. Kompor portable itu kami ngegrill, kami bakar-bakar daging kayak kemarin di turun dari Merbabu kami kan mampir di Sleman dulu ya malah harus menghabiskan pembekalan. Benar-benar. Habisin uang juga ya, Pak ya. Itu sih yang jadi pertimbangan. Makanya kalau memang ini lebih praktis maka itu akan jadi bawaan wajib sehingga kawan-kawan tidak terlalu kerepotan, apalagi kalau tidak salah tadi disampaikan dengan air dingin pun bisa, maka itu kan lebih menghasilkan gitu loh. Kami tidak perlu bawa kompor. Iya, iya. Tinggal bawa air ini aja sih, kayak biasa. Kalau mungkin mau masak-masak kopi gitu aja. Iya, iya, iya. Apalagi ini kan yang video di post ini yang rendang kan? Ya, rendang. Ya ini aja sudah menggugah selera gitu loh. Ini siang-siang ini ya, Pak ya? MBC diganti ini nggak boleh kan? Ini pun juga jadinya kita potongannya lumayan juga nih, Pak. Nggak kecil. Memang benar-benar memang bisa dinikmati karena kita posisikan itu customer itu diri kita sendiri. Kita masa yang tidak enak kan nggak mungkin loh, Pak. Kita juga kan ingin menikmati sendiri. Ya, makanya tadi saya sampaikan kalau secara ngomong praktis, ngomong efisien tempat mungkin itu sih lebih menjanjikan. Cuman kalau karena kami biasa bawa kewajiban untuk membawa turun sampah juga jadi pertimbangan dan soal rasa sih memang harus test food ya untuk saya tidak bisa dirasakan barang-barang dan dikomentari kawan-kawan dan kalau ini bisa juga nanti bagian dari bawaan wajib untuk kegiatan di U50. Baik, Pak. Mungkin kalau memang dirasa tidak ada yang ditanyakan, nanti untuk misalnya kita nanti ada masalah sehat, nanti kami boleh. Saya tunggu informasinya saja. Siapa tahu juga Bapak mungkin ini ada kenalan di Bali atau di mana yang keluarga itu di mana nanti bisa kita referensi biar kita udah. Boleh, nanti saya konfirmasikan dengan kawan-kawan U50 di Bali untuk bisa mengadakan kegiatan yang sama. Oke, Bu. Baik, Pak. Kita ini siapa untuk ya, Pak? Oke, siap. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang, Mbak.